semuanya, perkenalkan nama saya Markus Kompas Kalistiono dengan NIM 05334937. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugasnya yaitu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai data dummy yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Nanti membuat dua halaman website ya. Buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama, di halaman stok bahan ajar, nanti terdapat pilihannya menggunakan tabel, list, atau bentuk lainnya. Terus juga menampilkan daftar stok bahan ajar yang tersedia dari kolom data file sebagai berikut. Nanti akan menampilkan data mata kuliah atau nama mata kuliahnya, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Terus juga harus terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat juga fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Nanti bebas untuk bisa menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar siap setiap UT daerah. Terus ada kategori mata kuliah. Selanjutnya juga terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stok safety dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nanti ini ditandai dengan warna ya, warna dan keterangan. Terdapat juga fitur sort yang mengurutkan berdasarkan jumlah stok dan harga. Terus fitur filter dapat di reset ulang. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu di recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memiliki filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman. Ini yang tadi ya. Yang untuk filter menampilkan jumlah stok ya. Di sini juga disebutkan lagi untuk memberikan status ya, aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks warna. Nanti saya mencoba untuk menggunakan warna berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok kurang dari safety stock. Terus memberi status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terus juga ada fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data. Halaman yang kedua ya ini, tracking delivery order. Di dalam halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar seperti pada praktikum yang pertama. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework dari Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Jadi nanti juga harus ini ditampilkan, yaitu
untuk menginputkan nomor DO, di mana tergenerate otomatis penomborannya terdiri dari DO, tahun berjalan, segmen number. Misalnya DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002. Jadi nanti jika menambahkan lagi, berarti ini otomatis belakangnya menjadi angka 3. Terus setelah nomor DO, bawahnya ada name, diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna juga, ekspedisi, nanti ada 2 pilihan, yaitu JNE reguler atau JNE express, dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Ini di dalam data bahan ajar. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket, gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of object. Untuk strukturnya, ini foldernya dengan nama tugas 2 QUT, terus langsung ini di luar ya, ada indeks HTML, menampilkan navigasi menu ke 2 halaman web, stock HTML dan tracking HTML. Ini seperti kayak home-nya ya, nanti ada 2 pilihan antara stock ataupun tracking. Terus ada 2, yaitu stock. Yang pertama ada stock untuk stok bahan ajar dan tracking untuk tracking DO, delivery order. Terus ada folder CSS, di dalamnya ada file dengan nama style.css. CSS ini untuk nanti memperindah tampilan dari semua file HTML ini. Terus ada folder JS untuk menampung stok app.js. Ini untuk logika view untuk stok HTML dan logika tracking. Oke, ini ada tambahan untuk memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, lampirkan file kami. Ya, ini disediakan oleh UTM melalui e-learning yang ditampilkan bersama dengan file ini. Oke, langsung saja ke VS Code-nya. Di sini saya sudah memberi nama tugas 2 QUT. Terus strukturnya ada folder CSS dengan di dalamnya ada file CSS, terus ada file JS, di dalamnya juga ada data bahan ajar, stok app.js, tracking app.js, terus di luar ada indeks HTML, stok HTML, dan tracking HTML, dan ada sebuah gambar. Jadi coba kita bahas dari indeksnya. Untuk indeks tampilannya sederhana, cuma nanti ada gambar saya ambil dari sini. Terus ada 2 pilihan, yaitu stok HTML dan tracking HTML. Nanti jika diklik akan mengarah ke web dari stok HTML, dan jika dipilih untuk tracking maka akan mengarah ke tracking HTML. Untuk stok HTML ini ada navbar untuk bisa kembali ke home atau lanjut ke tracking. Ada judul dengan nama, saya beri tulisan stok bahan ajar Universitas Terbuka. Terus di sini saya menggunakan label untuk memfilter kategori sesuai dengan yang ditentukan oleh UT, yaitu ada untuk menentukan UPBJJ semua kategori, terus ada untuk urutan judul, stok atau harga, terus ada untuk mereset ya. Terus di bawahnya ada tabel yang nanti yang akan dilihat, yaitu kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi,
stok, safety, harga, status, catatan, dan edit. Ini untuk sintak itu ya, apa, ke JS-nya ya. Terus ada tombol untuk ubah stok, plus atau minus ya. Kemudian ada form tambah bahan ajar, yaitu yang dimasukkan kode, judul, kategori, PBDC, terus kita pilih PBDC, terus stok awal, safety stok, harga, terus ada yang terakhir tombol untuk tambah bahan ajar. Lanjut untuk yang tracking juga sama, yaitu ada tombol untuk ke home ataupun ke stock ya. Di sini saya juga menampilkan untuk tambah delivery order, yaitu yang harus dimasukkan nomor DO, name, nama, ekspedisi, kita tinggal pilih, terus pilih paketnya. Setelah itu muncul untuk detail paket, ada isi paket, terus ada nanti total harganya dan tanggal kirim. Terus di bawahnya ada dua ini ya, kotakan dibungkus dengan div untuk mencari delivery order. Terus ada nanti tinggal masukkan nomor DO, terus ada tombol untuk cari, nanti hasilnya keluar hasil tracking, nomor DO, nama, status, riwayat perjalanan. Nah, sampai situ. Terus ini untuk bahan ajarnya ini yang disediakan oleh UT. Untuk stok CS-nya seperti ini. Kita compute. Dan untuk tracking seperti ini ya. Nah, untuk style CSS-nya sama saya untuk setting spacing dan margin untuk HTML-nya ya. Dan body, terus ini kita setting yang pertama home ini, terus banyak banget ya. Nah, ini untuk ini mulai mengatur di stok, halaman stok ya, ke bawah. Oke, sudah, kita langsung saja. Nah, tampilannya seperti ini ya, cuma ada gambar, terus ada dua pilihan, stok, lihat stok, atau tracking. Nah, seperti ini. Untuk halaman stok HTML, judulnya stok bahan ajar, terus ada pilihan, ini bisa dipilih, bisa sesuai urutan, ada tombol resetnya. Terus untuk edit ini untuk edit stok ya. Ini kan 12, coba kita edit berkurang. Nah, kalau ini masih di atas safety, statusnya aman. Jika di bawah safety, warning, dan jika 0, kosong. Kita ada tambah data bahan ajar, nanti masukkan kode, judul, kategori, pilih UPBDC, terus stok awal, safety stok, harga,
Nanti kalau sudah tinggal tambahkan aja, nanti akan muncul di bawah sini ya. Terus untuk tracking ini saya tampilkan untuk yang pertama, untuk menambahkan delivery order yang baru, dimulai dari 002, tadi sudah 001, terus masukkan name, nama, pilih ekspedisi, pilih paketnya, terus tanggal kirimnya, kita disimpan. Oke, ini nggak bisa, harus diisi semuanya yang ada di sini. Terus ada kolom untuk cari delivery order ya, ntar dimasukkan untuk nomor DO, ntar tinggal klik cari, nanti akan muncul ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.